Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Jumpa lagi dengan saya, Gatot Susanto, dan kita ini berada di bagian 2 dari kupas tuntas Kawasaki W175. Jadi sengaja saya potong jadi 2 bagian karena saya tidak ingin video terlalu panjang dan Anda jadi bosan menontonnya. Jadi video kami tidak mau lebih dari 10 menit atau lebih sedikit nggak apa, tapi tidak sampai 11 menit. Oke pemirsa, ini masih di jalan yang cukup lebar. Kalau Anda perhatikan, mesinnya rileks. Kalau kita hanya paksa W175 ini, hanya kita mainkan di sekitar kecepatan 60, 70, mungkin sampai 80 km per jam. Tapi sayang sekali saya tidak bisa melihat takometer ya, berapa putaran mesinnya ini. Tapi sepertinya ini masih di putaran menengah lah, jadi sekitar 6 ribuan. Masih rileks ini sepertinya, kalau feeling saya. Jadi ini ditanjakan ya. Ditanjakan, saya tambah gas sedikit saja dia naik ke 70 km per jam. Jadi ini menunjukkan torsinya sangat useful di power band atau di rentang tenaga menengah ke bawah. Ini yang enaknya di W175. Jadi lihat nih, 70, 80 mudah banget. Memang dia untuk ini tujuannya ya, memang untuk tujuannya jalan santai, agak sedikit lebih cepat, tapi tidak sampai 100-120 seperti motor-motor modern dengan pendingin cairan liquid cooled. Jadi memang dia tidak untuk dipaksa di kondisi tidur. Saya harus ngerem, dan suspensinya masih enak. Jadi kita sudah buktikan. Jadi saya harus akui, ketika ini pertama kali muncul, saya memandang sebelah mata karena dimensinya yang kecil dan joknya yang sangat rendah karena badan kami agak subur ya. Jadi tidak terlalu nyaman saya duduk di motor. Tapi rupanya setelah saya kendarai betul, not bad. Suspensinya nyaman, empuk, dan joknya juga tebal, empuk. Jadi tidak ada masalah. Dan untuk riding di bawah 1 jam itu remnya masih mumpuni. Saya mungkin suatu saat harus bawa ini riding 2 jam ya, untuk melihat apakah memang ada fading atau memudar daya cengkeram remnya. Tapi so far ini nyaman dan sangat ringan. Sekali lagi sangat ringan, handlingnya sangat mudah, ditekuk ke kanan kiri sangat mudah. Posisi tidur memang agak banyak pemirsa. Ini mungkin menghindari teman-teman balap-balap liar di sini. Ada bagusnya juga. Jadi memang kalau untuk jalan seperti ini bukan untuk kebut-kebutan habis-habisan, bukan untuk di sirkuit, ini oke lah untuk jalan San Mori, Sunday morning ride, atau sore-sore bersama istri atau pacar, ini enak. Jadi menurut kami ini recommended, asal Anda tidak menuntut performance di putaran atas. Motor ini memang jelas kelihatan kalau di putaran atas agak ngempos tenaganya. Dia selain karburator juga masih air cooled, jadi memang dia tidak mau dipaksa di putaran atas. 80 ke 100 dia agak lambat pemirsa. Jadi ini sangat nyaman kalau kita pakai di jalan sempit pun sangat nyaman. Untuk video spesifikasi teknik yang detail itu sudah ada ya, nanti kita berikan linknya. Sementara part 1 itu adalah komentar saya saat riding ketika, dan ini di part 2 ini lebih untuk kesimpulan. Nah sekarang kita simpulkan nih, apa saja yang baik, apa yang plus, apa yang minus dari motor ini. Yang plus yang jelas adalah desainnya retro true and true, air cooled, karburator, kemudian peleknya masih jeruji, rem belakang masih tromol. Ini benar-benar adalah motor yang Anda lihat tahun 80-83. Jadi kalau Anda pernah hidup di masa itu, pernah naik motor, ini akan membangkitkan kenangan Anda akan masa-masa itu. Kelebihannya motor ini motor baru. Anda tidak perlu bangun dari motor lawas yang bisa bermasalah masuk bengkel. Kalau ini enggak, ini motor baru tapi dengan kualitas retro yang true and true. Jadi Anda tinggal naik saja deh. Kemudian kelebihannya lagi ringan, joknya rendah, handlingnya mudah.
Kekurangannya apa? Tentu fitur ya, fiturnya sangat miskin. Yang paling penting ini fuel meter. Tolong Kawasaki tambahkan fuel meter di Kawasaki W175 agar kita tahu posisi bensin kita masih berapa. Dan karena ini manual, saya juga minta ada tachometer agar kita tahu putaran mesin. Agar kita tahu di putaran berapa mesin ini mengeluarkan tenaga yang optimal. Jadi itu perlu sekali bagi saya RPM. Anda bisa berikan RPM dan speedometer jadi bentuk dua bulat, kemudian tengahnya itu lampu netral, high beam, dan sen seperti motor zaman dulu. Masih tetap klasik dan sangat cantik, ditambah ada fuel meter. Jadi kelemahannya itu ya, informasinya sangat minim. Kelemahan kedua tentu performance ya. Jadi sepeda motor zaman sekarang itu kalau Anda ingin tahu berapa sih performance normalnya, itu gampang. Dari cc Anda bagi 10. Artinya untuk sepeda motor 150 cc misalnya, itu dia harus bisa mengeluarkan tenaga 15 PS atau 15 horsepower minimalnya. Itu motor-motor modern. Jadi kalau Anda lihat XSR 155 itu bahkan 19 PS, lebih tinggi karena dia liquid cooled dan punya VVA. Tanpa VVA dia pasti lebih rendah. Tetapi sebagian besar, ini mobil nyelonong saja pemirsa. Baiklah, tapi sebagian besar itu sekitar besaran volume mesinnya dibagi 10. Nah ini 170 cc dibagi 10 harusnya 17 kan, tapi dia hanya memberikan tenaga 13 PS. Karena itu pemirsa, ini bukan tenaga yang dicari, bukan performance yang dicari di motor ini, tetapi lebih kepada kenyamanan berkendara dengan sepeda motor retro klasik yang membawa Anda ke zaman tahun 80-an. Jadi teman-teman yang tidak mengalami itu mungkin agak sulit mencerna kenapa saya harus beli motor ini ya. Tapi teman-teman yang mengalami beda itu pandangannya. Jadi itulah lantas untuk siapa motor ini ya? Sama, motor ini tentu untuk orang yang menghargai desain, yang tidak mengejar performa. Ini bukan motor pertama ya. Mungkin kalau Anda suka performa, boleh aja Anda beli motor lain, tapi ini hanya motor santai untuk jalan bersama istri atau pacar Anda kalau Anda belum married. Jadi ini untuk jalan santai. Untuk San Mori masih oke. Tetapi kalau Anda ingin performance, ambil motor Anda yang lain. Kendarai motor Anda yang lain. Jadi apakah ini worth it? Dengan harga 30-32 juta, ini satu-satunya pilihan motor retro klasik yang ada di Indonesia saat ini. Tuh, mudah sekali menurut saya kami jalan. Puttering sangat mudah. Oke, ini satu-satunya yang ada dan menurut saya worth it, artinya cukup bernilai, value for money-nya cukup baik, meskipun akan lebih baik kalau Kawasaki menambahkan fuel meter dan tachometer. Jadi sekian analisa saya. Kalau dilihat dari DDFPH tadi kan ya, yang masuk kriteria bagus itu DDFPH itu desain, dimensi, fitur, performance, dan handling. Desain dan handling itu bagus. Dimensi itu so-so, karena kalau Anda 168 ke bawah, Anda akan senang motor ini. Tingginya ya 168 cm ke bawah. Kalau Anda 168 cm ke atas, apalagi badan Anda besar, Anda tidak akan suka motor ini karena dimensinya terlalu kecil. Jadi itu saja pemirsa yang bisa saya berikan kesimpulan dari hasil mengendarai motor ini. Kita akan berikan closing statement saja setelah kita sampai ya. Pemirsa, selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya Dilan. Gatot ya, karena saya naik motor ini jadi kesan seperti Dilan. Milianya lagi di rumah pemirsa. Ya, memang sangat klasik. Saya itu SMA tahun 82-83 ya. Jadi masih ngalami motor-motor kayak gini. Saya pernah pakai RK zaman dulu, RX, kemudian Binter juga pernah pakai. Yang 2 tak ya, 4 taknya sih sudah ada waktu itu, JL125 CB. Jadi seperti inilah karburator klasik ya, teleskopik, belum ada upside down waktu itu. Dan belakang udah pasti waktu itu ya tromol. Cakramnya juga kecil. Zaman dulu malah ada cakram yang belum hidrolik, jadi harus direm. Saya ingat
GL125 atau GL100 itu masih kabel. Sekarang dengan harga 32, ini satu-satunya yang Anda bisa dapatkan untuk model retro, dan ini retronya true and true. Karburator, liquid air cooled, tromol, true and true, teleskopik. Jadi ini pure retro, bukan untuk performance, tapi untuk show off lah ya. Saya naik motor retro nih, dan tidak jelek-jelek amat kecepatannya, putaran bawahnya asik. Itu saja pemirsa, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.